Ini adalah teka-teki bertahan hidup. Ini akan menguji logika Anda. Apakah Anda berhasil menjawabnya dan bagaimana Anda akan selamat dari situasi dalam video ini? Kita akan melihat teka-teki tentang cara melarikan diri dan memecahkan misteri. Pintu yang mana? Seorang pria bernama Bob terjebak di sebuah ruangan. Dia dibawa ke sana bertentangan dengan keinginannya dan dia tidak bisa keluar. Dia berhasil lari ke ruangan lain dan di ruangan itu ada 3 pintu. Sekarang setiap pintu pada akhirnya akan mengarah pada kebebasan. Tetapi di balik setiap pintu ada sesuatu di jalan Bob. Di pintu pertama ada api yang besar. Di pintu kedua ini pintu nitrogen cair yang akan membekukannya dan di pintu ketiga ada seorang psikopat yang merenggut 300 nyawa pada tahun 1890. Jadi sekarang saatnya Anda membantu Bob melarikan diri dari pintu mana dia berhasil keluar. Apakah dia memilih pintu 1, 2 atau 3? Saya akan beri kalian waktu untuk menyelesaikannya. Oke, pintu mana yang Anda pilih dengan baik untuk Bob? Jawaban yang benar adalah pintu nomor 3. Dia tidak bisa melewati pintu pertama karena pintu itu memiliki api yang bisa membakarnya. Dia juga tidak bisa melewati pintu kedua karena dia akan dibekukan oleh nitrogen cair. Tapi bagaimana dengan psikopat yang berada di balik pintu ketiga? Dia memang telah merenggut 300 nyawa. Tetapi apakah Anda memperhatikan detailnya di sini? Ingat saya katakan dia mengambil nyawa pada tahun 1890. Ini hampir 130 tahun. Jadi jelas bahwa psikopat akan meninggal dengan sendirinya sejak lama. Jadi Bob seharusnya mengambil pintu ketiga dan hanya berjalan melewati kerangka psikopat. Jutawan. Bayangkan jika Anda terjebak di sebuah rumah dengan seorang pembunuh, penting untuk memiliki logika yang baik dan keterampilan memecahkan teka-teki situasi itu. Suatu hari seorang jutawan bernama Tuan Sterling ditemukan meninggal di kamar tidur di sebuah mansion miliknya. Ada genangan darah di sekelilingnya karena ia telah dibunuh. Semua jendela dan pintu kamarnya terkunci. Artinya pasti seseorang di dalam rumahnya yang melihat Tuan Sterling adalah seorang jutawan. Dia memiliki 4 pekerja di rumahnya saat itu. Orang pertama adalah kepala pelayan. Dia mengatakan pada saat itu ketika dia mendengar teriakan Tuan Sterling dia berlari ke kamarnya lalu dia menyalakan lampu dan melihat Tuan Sterling telah meninggal. Orang yang ditanyai berikutnya adalah asisten Tuan Sterling. Dia lari ke kamar dengan kepala pelayan dan ketika kepala pelayan menyalakan lampu dia melihat Tuan Sterling meninggal. Orang berikutnya yang diajak bicara adalah pelayan yang katanya datang untuk membangunkan Tuan Sterling dan ketika melihat ia telah meninggal dia berteriak. Dan akhirnya koki Tuan Sterling ditanyai dan dia bilang dia sedang menyiapkan sarapan dan tidak melihat apapun. Jadi berdasarkan apa yang keempat pekerja ini katakan, siapa yang melakukannya? Saya akan beri kalian waktu untuk menyelesaikannya. Apakah Anda sudah menemukan jawabannya? Mengingat asisten dan kepala pelayan mengatakan mereka harus menyalakan lampu untuk melihat apa yang terjadi tapi pelayan mengatakan dia datang untuk membangunkan Tuan Sterling. Tapi saat melihat dia meninggal dia berteriak, tetapi jika ruangan itu gelap maka dia tidak bisa menyadari bahwa Tuan Sterling tidak hidup. Kecuali dia sudah tahu Tuan Sterling meninggal. Karena dia adalah pembunuhnya. Jika Anda menerka ini dengan benar maka Anda adalah penilai karakter yang baik dan Anda dapat menentukan apakah karakter seseorang berbohong atau mengatakan yang sebenarnya. Lubang yang mana? Seorang narapidana yang sudah lama mendekam di penjara berusaha melarikan diri.
Dalam situasi ini yang dia miliki saat keluar dari penjara, dia tiba di sebuah dinding dengan 3 lubang yang akan membawanya keluar melewati sumur. Di dalam lubang dinding adalah polisi. Di dalam lubang lainnya adalah singa yang belum makan selama 3 tahun dan di dalam lubang terakhir adalah api besar. Di belakang setiap benda itu adalah kebebasan. Tetapi jika narapidana harus memilih yang mana yang harus dia pilih, jadi cari lubang mana yang dia gunakan untuk melarikan diri sebelum dia terbebas. Saya akan beri kalian waktu untuk menyelesaikannya. Baiklah, di lubang mana narapidana akan melarikan diri dari sumur? Jawaban yang benar ada di lubang dinding yang tengah. Karena singa itu belum makan selama 3 tahun. Anda mungkin berpikir ini akan membuat singa lapar dan marah, tetapi jika singa tidak makan dalam 3 tahun itu berarti tidak akan hidup lagi. Jadi narapidana hanya harus berjalan melewati setumpuk tulang dan kemudian mendapatkan kebebasan. Jika dia mengambil jalur keluar polisi, maka dia akan ditangkap lagi, dan jika dia mengambil jalur keluar api, maka dia akan terbakar. Jadi jika kalian memilih jalur keluar yang tengah, maka kalian memiliki pemikiran logis yang bagus. Sarapan. Suatu hari istri Jack hilang. Kemudian Jack menelepon polisi dan polisi itu datang untuk menyelidiki. Jack mengatakan terakhir kali dia melihat istrinya dia sedang sarapan. Dia mengucapkan selamat tinggal padanya dan kemudian meninggalkan rumah untuk bekerja. Tapi sesampainya di rumah, sarapan masih ada di meja dan istrinya sudah pergi. Tapi segera setelah Jack mengatakan ini, polisi menangkapnya. Tapi mengapa dia melakukan ini? Saya akan memberi kalian waktu untuk mencari tahu jawabannya. Jadi mengapa polisi menangkap Jack setelah Jack menceritakan tentang kisahnya? Jadi polisi itu melihat apa yang seharusnya Anda lihat adalah bahwa sarapan masih panas. Ini berarti Jack pasti sudah mengatur seluruh kejadian sebelum memanggil polisi dan dia sungguh berada di balik hilangnya istrinya sendiri dan akhirnya masuk dalam daftar. Jalan mana? Seorang pria dalam pelarian dari seseorang yang menakutkan mengejarnya. Tapi kemudian dia menghadapi masalah besar, ada 3 jalan berbeda yang dia bisa ambil. 1 lahar panas mendidih. Yang kedua adalah alas paku dan yang ketiga adalah pecahan kaca. Jadi jalan mana yang harus diambil orang ini? Saya akan memberi kalian waktu untuk menyelesaikannya. Oke, apakah Anda sudah menentukan jalan mana yang harus diambil? Anda tidak dapat mengambil jalur lava karena bisa terbakar. Anda juga tidak bisa mengambil pecahan kaca karena bisa terluka parah. Tetapi jalan yang aman sebenarnya adalah jalan paku. Jalan paku sebenarnya tidak akan melukai Anda jika ada cukup paku sebagai pijakan. Kemudian berat akan didistribusikan di antara semua paku. Sehingga tekanan yang diberikan oleh setiap paku tidak cukup untuk menusuk kulit.